Halo teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia kasus perilaku seksual beresiko pada remaja masih cukup tinggi. Bahkan di Jawa Barat masih terdapat remaja yang mengalami dampak dari perilaku seksual beresiko. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan perilaku seksual beresiko? Perilaku seksual beresiko adalah perilaku yang bersifat merugikan serta mengakibatkan dampak negatif pada remaja yang dapat mengancam kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Dampak dari perilaku seksual beresiko ini tidak hanya dialami oleh remaja putri saja, tetapi juga dapat dialami oleh remaja putra. Dampak perilaku seksual beresiko yang pertama, dampak psikologis. Perilaku seksual beresiko dapat menimbulkan stres, rasa takut, cemas, menyesal, dan tekanan psikologis pada remaja. Selanjutnya, KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Perilaku seksual beresiko juga dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan di usia muda pada remaja. Selain itu, remaja juga beresiko mengalami IMS atau infeksi menular seksual seperti sifilis, HIV atau AIDS, gonore, dan lain-lain. Dampak sosial seperti terganggunya pendidikan hingga putus sekolah atau remaja merasa malu hingga mendapatkan stigma dari masyarakat. Beberapa perilaku seksual beresiko yang dilakukan oleh remaja dimulai dari yang dianggap biasa seperti chatting bersama lawan jenis. Berkomunikasi intens tanpa batas dapat mempengaruhi perilaku, lalu berpegangan tangan, duduk berdekatan, hingga berpelukan. Jika seseorang melakukan kontak fisik yang berlebihan, dapat mendorong perilaku seksual yang lebih beresiko. Adapun beberapa perilaku yang lebih beresiko, diantaranya melakukan ciuman, melakukan rapaan pada area tubuh yang sensitif, melakukan masturbasi atau onani, melakukan oral seks atau berhubungan seksual dengan mulut, dan yang terakhir sampai melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Beberapa perilaku tersebut sering dianggap biasa di kalangan remaja, namun masih banyak informasi yang disalahpahami. Masih banyak remaja yang mempercayai informasi yang belum tentu benar tentang perilaku seksual beresiko. Nah, sekarang kita cari tahu mana yang mitos dan mana yang fakta. Berhubungan seksual pertama kali tidak menyebabkan kehamilan. Faktanya, kehamilan tetap dapat terjadi meskipun baru pertama kali melakukan hubungan seksual. Penggunaan alat pengaman atau kondom dapat menjamin 100% tidak hamil. Faktanya, penggunaan alat pelindung dapat membantu mengurangi resiko, tetapi tidak menjamin 100% mencegah kehamilan. Gesekan alat kelamin dengan pasangan atau petting tidak dapat menyebabkan kehamilan. Faktanya, gesekan alat kelamin atau petting tetap memiliki resiko terjadinya kehamilan karena menyebabkan keluarnya cairan sperma. Hubungan seks menggunakan mulut atau oral seks tidak dapat menularkan HIV atau IMS. Faktanya, beberapa aktivitas seksual termasuk oral seks tetap dapat menularkan HIV dan IMS lainnya. Onani atau masturbasi tidak memiliki dampak apapun. Faktanya, onani yang dilakukan secara berlebihan dapat berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan konsentrasi. Remaja perlu mampu mengambil keputusan berdasarkan keinginan dan nilai yang baik, bukan karena tekanan dari orang lain. Mengatakan tidak pada hal yang membuat tidak nyaman merupakan bentuk menjaga diri. Melakukan kegiatan yang positif dapat membantu remaja menghindari perilaku seksual beresiko. Melalui edukasi dan konseling, bidan dapat membantu remaja memahami pentingnya menjaga diri dan kesehatan reproduksi. Menjaga diri merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan masa depan remaja. Karena masa depan yang baik dimulai dari keputusan yang baik juga.